warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mande Ketua Mande Minang Mancanegara 3M, Mande Ben. Yang kami hormati Shin Seun Suhendri Putra sebagai narasumber pada malam ini. Selanjutnya Mande-Mande Minang Mancanegara 3M yang hadir dalam acara Zoom webinar kita malam ini, dan para pendengar dari radio RGM, kemudian Bung Asbi dari radio RGM. Baiklah, acara kita malam ini adalah untuk bidang kesehatan dengan topik adalah hidup sehat dengan tanaman obat di sekitar kita. Sebagai narasumbernya adalah Shin Seun Suhendri Putra. Nanti kita akan diberi pengetahuan, penjelasan oleh Shin Seun tentang hidup sehat secara TCM ya, Shin Seun Traditional Chinese Medicine. Tapi acara kita ini sebetulnya nanti akan ada berseri uh, per 2 bulan. Jadi sekarang baru kita bicarakan tentang oh, pendahuluannya secara garis besarnya. Untuk tertibnya acara, saya akan sampaikan bahwa acara ini nanti akan pertama kata sepatah kata dulu dari Ketua Mande Minang Mancanegara kepada Mande Ben, kemudian baru kita masuk acara inti yaitu pemaparan materi oleh Shin Seun Suhendri Putra. Baiklah, untuk menghemat waktu, kami persilahkan Mande Ben untuk menyampaikan sepatah kata. Silakan Mande Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru asmihi syai'un fil ardi wa fis sama'i was-sami'ul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang tak terhingga dan tak terbatas jumlahnya. Terutama itu nikmat Islam dan nikmat iman ya. Kita mungkin Islam tapi entahkah kita sudah sebagai seorang yang beriman. Juga segala rahmat dan nikmatnya, kesehatan, termasuk juga kehadiran kita semua di sini hari ini. Tanpa redha Allah kita takkan bisa bersama di sini. Allah memberikan hikmah dan rahmatnya kepada kita. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat hendaknya lillahi ta'ala. Terima kasih yang terhormat narasumber kita, Shin Suhendri Putra, yang biasa dipanggil dengan Shin Seun ya. Terima kasih dengan apresiasi yang sangat tinggi atas kesempatannya yang telah memberikan waktunya meskipun dalam kesibukannya. Alhamdulillah, semoga Allah memberkatinya dan melipat gandakan pahalanya pada Shin Seun dan seluruh keluarga. Alhamdulillah, insya Allah. Kemudian terima kasih yang tidak kurang tinggi nilainya kepada para hadirin kita semua ini ya. Tanpa para hadirin tentu event kita ini takkan berarti begitu. Ini saya melihat di sini Ibu penasihat kita, Dr. Profesor Siti Salma. Alhamdulillah, Ibu penasihat 3M sudah hadir bagaimanapun keadaan beliau. Alhamdulillah. Juga para pendengar yang di radio RGM Gubu Minang ya. Alhamdulillah, semoga semua dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Juga semua hadirin yang tidak saya sebutkan namanya di sini,
anggota-anggota 3M dimanapun berada, anggota-anggota keluarga besar Mandeh Minang Mancanegara. Terima kasih banyak. Kemudian juga penyelenggara kita, panitia event ini, ya, yaitu yang telah menyelenggarakan dengan segala kerja kerasnya ya. Saya terima kasih banyak, Mande Neti, Mande Meli, Mande Dede, dan semua-semua yang tidak saya sebutkan namanya. Berikutnya ya, ini kalau kita berbicara tentang tanaman obat, ini ya, ini hidup sehat dengan tanaman obat di sekitar kita. Gitu. Tentang hidup sehat dengan tubuh sehat itu juga berbeda ya. Kalau tubuh kita dikatakan sehat, itu apabila tidak ada gangguan pada anggota-anggota kita, organ-organ kita, semuanya bekerja dengan lancar, dengan sempurna, normal, sehingga kita tidak ada merasa sakit. Sebaliknya, kalau salah satu anggota kita saja terganggu, organ-organ kita semuanya juga akan merasa sakit di tubuh kita. Jadi itu adalah tubuh yang sehat. Kemudian kalau tubuh kita ini sakit, itu ya bisa kita obati, kita bawa ke dokter, begitu. Dokter akan memeriksanya, mendiagnosanya, dan memberikan obat. Kita makan obatnya. Sooner or later itu cepat atau lambatnya tergantung itu kita akan kembali tidak sakit, right? Tetapi ada kalanya dokter itu sudah mendiagnosa seseorang pasien yang mengeluh karena sakit. Tetapi dokter tidak menemukan apa penyakitnya. Nah, di sini bagaimana? Disinilah powernya tanaman obat tradisional ini. Ya, jadi tanaman obat, maksudnya itu herbal medicine ini, itu di samping mengobati tubuh, tetapi juga mind, perasaan kita, psikologi kita, sosial kita juga ya. Itu namanya holistik, yaitu tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi perasaan sosial kita menjadi happy atau gimana. Jadi tidak hanya menyembuhkan penyakit, coba perasaan kita juga, sosial kita juga jadi meningkat. Bahkan finansial kita juga. Kenapa? Karena harganya lebih murah dan itu dapat dicari, bahkan ya dicari di mana-mana, di sekitar rumah kita saja juga sudah ada. Apalagi tanah air kita itu negara tropis yang sangat bagus sebagai sumber tumbuhnya tanaman obat. Jadi kenapa kita tidak menggalakkannya lagi? Ya, sekarang di mana-mana internasional juga sudah menggalakkan, memarketkan herbal medicine ini. Seperti di negara Amerika di mana saya berdomisili pun begitu ya. Hanya saja itu masih belum diizinkan sebagai obat drug yang kita dapat beli di apotek, di mana-mana pun juga begitu, hanya sebagai suplemen saja baru saat ini. Jadi sepertinya ya itu ya, jadi pemakaian ini semoga kita galakkan ya, begitu ya, semoga kita galakkan, kita terutama kita orang Indonesia ini, kita harus menggalakkan sumber daya alam kita, kekayaan kita. Jangan sampai pula orang yang meramu di tempat kita dan mempergunakannya seenaknya begitu. Jadi efeknya dari herbal medicine ini, itu efek holistik itu tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi menyembuhkan juga mind, pikiran, perasaan, happiness, dan segalanya. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita dengarkan saja paparan tentang poin kita ini, tentang
title dari event kita ini kita serahkan nanti kepada Shin Se-un Suhendri Putra, yang waktu kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mandeben atas sambutannya yang telah disampaikan pada malam ini. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu penjelasan pemahaman kita nanti yang akan diberikan oleh Shin Se-un. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu sedikit CV dari Shin Se-un. Shin Se-un lahir di Bengkulu tahun 1972, menikah dengan Ibu Yusrinawati Ritonga, SE MM, dan mempunyai seorang putra, Abdullah Al-Fatih. Shin Se-un sangat aktif di masa perkuliahannya, yaitu dengan hobinya adventure, dengan grup pendaki gunung, bisnis, dan lain-lain. Sehubungan dengan profesinya sebagai Shinsei, semenjak tahun 2011, Shin Se-un telah mengikuti pendidikan Shinsei, akupuntur, dan obat-obat tradisional Tionghoa. Pada tahun 2016, pendidikan Shinsei level 4 dengan Certificate of Competence in Traditional Chinese Medicine level 4. Kemudian dengan Shin Se-un juga telah banyak melakukan praktek pengobatan secara akupuntur ya. Kemudian sejak tahun 2016 sampai sekarang Shin Se-un sudah membuat suatu tempat praktek ya, buka praktek Center di Depok yang Shinsei akupuntur dan obat-obat herbal. Di samping itu, Shin Se-un juga mengajar pada kelas akupuntur, tuina atau pijat, dan herbal dengan lokasi Depok, Bogor, dan Bekasi. Jadi sudah banyak sekali aktivitas Shin Se-un untuk mengembangkan herbal dan yang dikaitkan dengan pengobatan kuno ya, TCM ya. Traditional Chinese Medicine dan akupuntur. Untuk lebih jelasnya, kami persilakan kepada Shin Se-un untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas semua kenikmatan yang telah diberikan pada kita sebagai hamba-Nya. Tak lupa juga salawat dan salam kita curahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, juga untuk keluarganya dan juga para sahabat yang selalu setia mendampingi beliau. Tentunya kita sebagai umat muslim juga berharap mendapat syafaat dari beliau pada akhir masa nanti. Amin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Tigo Mande, Dr. Andan Nurbeni Meswasti, MSC, juga kepada moderator kita, Mande Profesor Dr. Nevi Swati MS, dan seluruh jajaran yang terlibat dalam terselenggaranya event ini, kegiatan ini. Terima kasih juga saya sampaikan, dan salam bahagia untuk semua audien yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti bahkan berada di forum ini. Baik, seperti program yang diadakan saat ini yaitu dengan tema hidup sehat, program hidup sehat dengan tanaman obat di sekitar kita. Ini tentunya akan cakupannya sangat luas. Tapi untuk masuk ke materi ini, ada baiknya kita akan mulai dari awal memperkenalkan kenapa obat ini harus kita gunakan. Tentunya atas dasar kebutuhan tubuh kita yang membutuhkan obat ini. Untuk itu, saya mencoba mengangkat tema pembahasan saat ini, yaitu ginjal merupakan akar kehidupan. Jadi kita akan mulai dari sesi
bagaimana organ-organ manusia ini membutuhkan kebutuhan obat herbal ini. Seperti itu, kurang lebihnya. Oke. Tentunya dalam penjelasan ini saya menggunakan teori TCM, Traditional China Medicine, atau pengobatan herbal Tiongkok, di mana sistem medis yang tercipta di pengobatan herbal Tiongkok ini sudah berkembang secara empiris selama ribuan tahun, dengan jutaan orang yang berkontribusi terhadap pengembangan sistemnya. Akarnya bermula sejak awal sejarah ketika segala macam metode termasuk trial and error berperan dalam pengumpulan bertahap berbagai fakta yang telah diwariskan kepada kita saat ini. Oke, dalam masa perkembangan TCM ini, terlebih lagi perkembangan teorinya, evolusi teorinya. Teori-teori TCM ini begitu berkembang di pada masa periode dinasti Xia 2100 sampai 1600 sebelum Masehi hingga dinasti Chu sekitar 1045 sampai 220 sebelum Masehi. Di mana pada masa-masa ini pemikiran filosofis yin, yang, dan 5 elemen itu mulai terbentuk. Sementara di bidang kedokteran, filosofis yin, yang, dan 5 elemen ini adalah sebuah filsafat yang dipegang oleh bangsa Cina dalam segala sendi kehidupan mereka, baik itu berbisnis, pendidikan, kesehatan, dan segala macam. Nah, kita mengambil dari sisi kesehatan. Di bidang kedokteran, para tabib kuno memiliki pemahaman awal tentang denyut nadi pada masa-masa ini, pada masa dinasti. Darah, cairan tubuh, energi, esensi, terus 5 suara, 5 warna, 5 rasa, 6 energi atau qi, 8 angin, serta ideologi adaptasi yang relevan dari tubuh manusia dengan lingkungan alam. Jadi ini semua berdasarkan adaptasi tubuh manusia dengan alam semesta, dengan lingkungan. Dengan demikian, pada masa-masa ini tumbuhlah cikal bakal teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok dan ikut mengalami teori begitu seluruh pengobat menggunakan metode tradisional China medicine ini. Kalau kita lihat filosofi yang ada di dalam tubuh tradisional China medicine ini sangat kuat, di mana mereka berpegang pada filosofi konsep dasar kesehatan tubuh manusia itu adalah keseimbangan. Jadi keseimbangan yang di sini dimaksud adalah di mana keseimbangan antara unsur yin tubuh dengan unsur yang tubuh. Unsur yin tubuh ini bisa dibilang mewakili unsur dingin tubuh. Sementara unsur yang tubuh adalah unsur yang mewakili panas tubuh. Jadi dua unsur ini harus seimbang dalam kehidupan, dalam tubuh manusia. Apabila ini seimbang, maka tentunya tidak akan ada keluhan yang dirasakan oleh kita. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Seperti yang dijelaskan oleh teori filosofi yin yang itu, dua unsur saling bertentangan, dinamis, saling membutuhkan, dan juga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Baik, kita kembali ke bagaimana peranan ginjal di sini. Dengan seperti ini, topiknya ginjal merupakan akar kehidupan. Kenapa ginjal dibilang akar kehidupan? Karena ginjal merupakan fondasi dasar dalam menghidupkan seluruh organ yang ada di tubuh manusia. Kenapa demikian? Karena ginjal menyalurkan zat atau esensi
atau kalau dalam bahasa Tiongkoknya itu adalah Qing, yang bersumber dari Mingmen, gudang penyimpanan di tubuh manusia. Zat atau esensi merupakan saripati sebagai pembentuk dasar dari manusia, di mana esensi ini terdiri dari dua cara perolehan. Cara perolehan pertama adalah pada saat manusia sebelum lahir, berarti masih di dalam kandungan. Itu disebut esensi prasurga. Dia diturunkan dari orang tua, ditetapkan saat pembuahan. Esensi ini menentukan konstitusi dasar kita. Oleh karena itu, ginjal disebut sebagai akar kehidupan. Esensi ini, saya ulangi lagi, esensi yang dari sebelum lahir ini, dia bersifat yin atau dingin. Sementara esensi yang berikutnya adalah esensi yang kita peroleh setelah lahir, yang dapat diperoleh dari makan, minum, yang telah diolah oleh fungsi lambung dan limpa, dibantu oleh kekuatan fungsi dari paru sebagai pendorong, dan ini bersifat panas. Jadi, di sini esensi sebelum lahir, esensi setelah lahir. Esensi sebelum lahir itu bersifat dingin. Esensi setelah lahir itu bersifat panas. Esensi yang bersifat lahir ini dia akan bersifat tetap dan baku. Jadi dia akan habis berdasarkan usia manusia atau penggunaan perilaku pola hidup manusia selama menjalankan hidup. Sementara esensi yang bersifat panas ini yang kita peroleh dari makanan, minuman, itu akan mendukung aktivitas kita sehari-hari. Seperti kita berkumpul saat ini, seperti kita membaca, berolahraga, berpikir, dan segala macam, itu kita banyak menggunakan esensi yang bersifat panas. Dan itu akan habis digunakan di saat kita beraktivitas sehari-hari. Dan bagaimana kita bisa mengembalikan esensi ini? Yaitu dengan cara istirahat yang cukup dan makan yang bernutrisi, yang mendukung supaya esensi unsur panas tubuh kita kembali menyimbangi tubuh kita. Mungkin secara garis besarnya seperti itu. Makanya esensi ini tadi, ginjal ini, dia merupakan fondasi untuk semua energi yin dan semua energi yang ada di tubuh. Unsur panas dan unsur dingin yang ada di tubuh tadi. Baik. Terus, fungsi utama ginjal itu adalah mengatur kelahiran, mengatur pertumbuhan, mengatur reproduksi, dan perkembangan. Sementara ada fungsi lain dari ginjal juga yang menghasilkan sumsum, mengisi otak, mengontrol tulang, menampung kekuatan maupun kehendak, dan mengontrol gerbang kehidupan atau Mingmen. Jadi di dalam tubuh manusia itu, esensi ini akan tersimpan di salah satu gerbang atau disebut gerbang kehidupan. Di antara posisinya adalah di tulang belakang sejajar dengan kedua belah ginjal. Posisinya seperti itu. Kalau dilihat dari anatomi meridian atau anatomi titik akupuntur, dia berada di titik DU4. Mungkin nanti bisa dilihat dari peta yang saya berikan. Baik. Karena ginjal menyalurkan Qing yang terbatas atau menyalurkan esensi yang terbatas, maka ginjal ini dia tidak akan pernah mendapat kondisi kuat. Dia akan melemah atau menurun. Dalam artian esensi secara tidak akan mendapat kekuatan berlebih, tapi dia akan justru turun karena penggunaan. Oleh karena itu juga
pola penyakit ginjal hampir disebabkan oleh kelemahan. Karena ginjal adalah akar yin dan yang dan sumber energi untuk seluruh tubuh, ketidakharmonisan ginjal jarang terjadi secara tunggal, tetapi biasanya melibatkan organ lain. Organ lain yaitu antara ginjal dan jantung, ginjal dan hati, ginjal dan paru-paru, ginjal dan limpa. Jadi kelemahan ginjal ini nanti dia akan mempengaruhi jantung, akan mempengaruhi hati, akan mempengaruhi paru-paru, dan juga dia akan mempengaruhi limpa. Makanya setiap penyakit kronis itu dia akan berakhir di ginjal. Atau pada ginjal itu bermasalah, pada saat ginjal itu semakin lemah, maka dia akan mempengaruhi seluruh organ yang terlibat, seperti jantung, hati, paru-paru, dan limpa. Seperti halnya contoh kasus penyakit Sjogren atau dalam bahasa kedokteran modern atau bahasa awam kita adalah diabetes atau penyakit kencing manis. Kencing manis ini adalah permasalahan dari limpa. Limpa yang bermasalah, tapi dia berkembang ke ginjal, ke paru, ke jantung. Makanya penyakit ini dianggap sangat kompleks. Oke, mungkin secara garis besar saya bisa menjelaskan bagaimana ginjal sebagai akar dari kehidupan ini. Secara nutrisi untuk jaringan organ, pola makan yang baik akan melindungi cing dan ginjal. Pola makan yang baik akan melindungi cing dan ginjal. Untuk jaringan ginjal, fokusnya harus pada langkah-langkah pola makan, pencegahan yang mendukung yang ginjal dan ginjal dalam jangka panjang agar mereka tidak kelelahan. Mungkin sedikit saya jelaskan, pola makan yang baik akan melindungi cing dari ginjal. Oke, begitu banyak sekarang ini program-program diet yang begitu ketat. Tanpa disadari, program itu dalam jangka waktu panjang dia akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh. Makanya untuk merawat ginjal ini, jangan pernah kita takut akan jangan takut untuk makan setelah beraktivitas, itu mungkin lebih tepat. Kenapa? Makan itu akan terurai di saat kita beraktivitas. Mungkin ini lain waktu akan kita ini juga karena keterbatasan waktu, jadi saya coba mengambil yang simpel-simpel, penjelasannya sangat luas. Oke, yang berikutnya adalah yang ginjal yang terkait erat dengan yang limpa dan energi paru-paru. Langkah-langkah pola makan harus melengkapi ketiga jaringan, ginjal, limpa, dan paru-paru. Jaringan ini. Kalau secara sifat makanan yang hangat dengan rasa asin, manis, dan pedas. Kenapa? Karena asin adalah pengantar pada ginjal yang dibutuhkan oleh ginjal, manis pengantar pada limpa, pedas itu pengantar pada paru. Oke, kelemahan ginjal dapat disebabkan oleh, pertama adalah kelemahan berdasarkan keturunan, di mana diturunkan kedua kondisi ginjal ini diturunkan kedua orang tua menentukan janin. Jika hakikatnya lemah dalam hal apapun, terutama pada konstitusi yang lemah, yang rentan terhadap banyak penyakit atau kelainan bawaan. Misalnya, hal ini dapat muncul sebagai perkembangan dari tulang yang buruk atau tulang yang rapuh, keterbelakangan mental, dan asma atau diabetes pada masa kanak-kanak. Ini
Ini penyakit yang diwariskan dari uh, orang tua. Terus yang berikutnya adalah emosi. Emosi ginjal adalah rasa takut, cemas, kaget, khawatir, paranoid, panik, curiga, dan tidak percaya. Rasa takut, cemas, tidak aman, dan kaget semuanya akan menggunakan energi ginjal, sehingga dia menyebabkan sering buang air kecil dan mengompol pada anak, terutama pada anak. Pada akhirnya energi meningkat dan dapat menyebabkan api ginjal yang lemah. Berikutnya juga kelemahan ginjal dapat disebabkan oleh pola makan. Pola makan sangat penting untuk kesehatan ginjal. Biji-bijian utuh dan protein yang cukup, terutama kacang-kacangan, sayuran yang dimasak, dan sayuran hijau, mendukung menguatkan ginjal. Mengingatkan bahwa yang ginjal adalah mengatur sinyal tubuh, asupan makanan dingin dan mentah, jus, buah, minuman dingin, dan makanan seperti es krim atau yogurt yang beku, yang berlebihan akan menciptakan dingin di ginjal dan merusak unsur yang. Dalam artian, makanan-makanan yang bersifat dingin, kalau dikonsumsi berlebihan, itu justru akan mengurangi unsur panas pada ginjal, atau yang daripada ginjal. Jadi, kalau itu terjadi, itu pun tidak akan ada keseimbangan. Alkohol, kopi, dan minuman atau makanan berkafein lainnya, berokok, tembakau, semuanya secara serius menguras ginjal. Dan dengan demikian, yin, yang, dan esensi tubuh akan berkurang. Selanjutnya adalah yang terakhir, kebiasaan atau gaya hidup. Ginjal bisa menjadi lemah oleh karena kebiasaan gaya hidup. Ginjal merupakan salah satu organ yang paling terpengaruh oleh stres dan aktivitas yang berlebihan dalam bentuk apapun. Stres akan menguras yin dan esensi, unsur dingin dan esensi, seperti yang dijelaskan tadi, sehingga menurunkan kekebalan tubuh dan menyebabkan insomnia, daya ingat yang buruk atau yang mulai berkurang, dan kesulitan dalam berhubungan seksual. Aktivitas mental, fisik, dan seksual yang berlebihan atau orgasme, kurang tidur, terlalu banyak bekerja, bergadang, akan makan yang terburu-buru atau makan di larut malam, di tengah malam, akan terburu-buru, kurang istirahat, relaksasi, dan berolahraga, dan kerja mental yang berlebihan, semuanya dapat merusak yin dan esensi ginjal. Lebih jauh lagi, stres, kecemasan, dan kekhawatiran yang biasanya menyertai kerja berlebihan juga menguras yin dan esensi ginjal. Berdiri terlalu lama juga akan melemahkan energi ginjal, yang mengakibatkan kelelahan, dan nyeri di pinggang. Jangka panjang pada akhirnya akan mempengaruhi ginjal, baik yin ginjal maupun yang ginjal. Lebih jauh, seiring bertambahnya usia terjadi penurunan dalam esensi ginjal. Jadi, esensi ginjal ini akan berkurang berdasarkan perjalanan usia manusia. Sebagian besar tanda usia tua disebabkan oleh berkurangnya esensi ginjal seperti kesulitan mendengar, penglihatan yang buruk, tulang yang rapuh, dan gampang patah, dan menurunnya fungsi seksual. Sekarang kita coba melihat dari sindrom, atau sindrom ini adalah kumpulan dari gejala penyakit atau pola penyakit dari ginjal. Jadi sindrom dari ginjal, pola penyakit dari ginjal. Di sini ada apabila unsur dingin lebih dominan pada pasien atau pada manusia, maka ini disebut menurunnya unsur yang ginjal atau menurunnya pemanas ginjal. Terus juga
ginjal gagal menerima energi. Ini untuk alasannya unsur dingin lebih dominan pada pasien, sehingga unsur panas tubuhnya itu dikendalikan oleh dingin. Sementara kebalikannya, unsur panas lebih dominan daripada pasien, kekurangan ginjal, defibrilasi ginjal kekurangan yin sehingga api menyala atau berkobar. Kita lihat dari sisi unsur dingin lebih dominan pada seseorang. Ini disebut defisiensi yang ginjal atau menurunnya unsur panas pada ginjal. Kekurangan yang ginjal mengakibatkan tanda-tanda dingin internal dan kelemahan. Hal ini memiliki efek yang sangat luas karena kekurangan yang ginjal menunjukkan bahwa api gerbang kehidupan juga kekurangan. Dan dengan demikian, pengangkatan mendasar bagi tubuh terganggu. Oleh karena itu, organ-organ kekurangan pengangkatan dan tidak dapat sepenuhnya menjalankan fungsinya. Selain itu, esensi tidak dapat menghangatkan fungsi seksual dan rahim yang mungkin menyebabkan kemandulan dan penurunan libido. Hal ini selanjutnya mengakibatkan energi yang tidak mencukupi untuk memberi kepuasan pada tulang. Dalam kasus yang parah, yang gagal mengubah cairan. Unsur panas gagal mengubah cairan. Yang terakumulasi membentuk pembengkakan atau edema yang menyebabkan retensi air di organ lain, terutama jantung dan paru-paru. Ketika ini terjadi, maka akan ada tanda-tanda yang menyertainya berupa sesak nafas saat beraktivitas, batuk, asma, dahak yang encer, berair, dan berbusa, ini berhubungan dengan paru-paru, atau sesak nafas, berdebar-debar atau palpitasi, dan tangan dingin, ini berhubungan dengan jantung. Hal ini sering terlihat dengan kekurangan yang jantung atau limpa ataupun energi paru-paru. Defisiensi yang pada ginjal disebabkan oleh paparan yang berlebihan terhadap iklim dan lingkungan dingin, konsumsi makanan dan minuman dingin dan mentah secara berlebihan, serta zat-zat yang merusak ginjal seperti alkohol, kopi, dan gula. Aktivitas seksual berlebihan khususnya bila terpapar dingin segera setelah berhubungan seksual kebablasan kronis dan usia tua. Gejala yang terjadi yang tampak yang akan muncul adalah pertama adalah pinggang terasa dingin dan nyeri atau sakit, urin yang banyak dan pucat atau bening, anggota badan dingin, kaki lemah, nyeri dan kelemahan di pinggang, wajah cerah putih dan gelap dan apatis, dan yang paling akan menentukan dari denyut nadi seseorang. Denyut nadi akan terasa dalam dan lambat. Sementara kalau dia dari lidah, lidahnya akan pucat. Nah, berikutnya terapi makanan. Makanan-makanan yang seimbang yang terdiri dari semua makanan yang dimasak dan makanan yang mengandung energi hangat seperti biji-bijian yang utuh ya, kacang-kacangan, terutama kacang aduki atau kacang merah atau kacang solo, daging, terutama daging domba, daging sapi, sayuran yang dimasak dan sayuran hijau. Ini semua bersifat hangat dan panas. Dan ini bagus untuk menjaga kehangatan daripada ginjal kita. Terus minum teh kenari atau gunakan kenari dalam memasak, asparagus, jus seri, utam, dan millet semuanya membantu untuk mentah. Juga betul, es krim, minuman sejuk dan dingin, jus, kopi, makanan, dan masuk juga di sini gula, alkohol, susu, gulai, dan tahu. Ini ada gula ya, gula ini sangat dahsyat dalam ginjal atau limfa ya. Karena gula ini sifatnya panas. Strategi lainnya adalah hindari aktivitas seksual yang berlebihan, dari paparan dingin terutama di bagian perut bagian bawah dan punggung.
Kalau mau menggunakan air panas dan susu sauna yang berlebihan, pastikan untuk mencuci atau membilasnya dengan air dingin secara mulus setelah digunakan. Gunakan pakaian yang tebal, oleskan moxibusi atau kompres jahe di kutub bagian bawah. Moxibusi ini ada semacam herbal yang dibakar, fungsinya untuk menghangatkan tubuh. Lakukan latihan pernafasan atau dikenal dengan Qigong, Tai Chi, dan sebagainya. Lakukan latihan fisik seperti olahraga yang cukup sesuai dengan kemampuan. Di sini juga saya coba memberikan tip dalam bentuk rangkaian titik akupunktur pada tubuh untuk menjaga tetap baik jas, tetap awet, tetap jaga. Titik akupunktur bisa digunakan sehari untuk unsur dingin yang lebih dominan pada pasien. Nanti silakan baca di slide yang sudah diberikan apa yang dimaksud dengan unsur dingin dominan pada pasien ini. Di sini, jadi kalau unsur dingin been together for a long time and played 2 Olympics now, and so pada pasien. something new needs to happen. It could also be just for a while, but I've seen that they also entered into China Super 750 playing in Shenzhen in November. So, Ya, menguatkan yang ginjal. 4, memperkuat api gerbang kehidupan. Dan ini silakan nanti lihat dari gambar-gambar yang sudah saya berikan secara ini. Mudah-mudahan ini akan gampang untuk dibaca dan dilakukan. Di sini juga untuk mempercepat waktu, unsur panas lebih dominan pada pasien. Jadi ada dua situasi. Pertama tadi, kalau unsur dingin lebih dominan pada tubuh, gunakan rangsangan pada titik-titik yang tadi. Yang kedua adalah unsur panas lebih dominan pada pasien, jadi panasnya lebih dominan. Maka gunakan titik-titik yang sebagai berikut. Kita persingkat aja ya. Nanti silakan aja dibaca di slide yang sudah ada. Di sini ada juga titik-titik yang sudah diberikan. Nanti tinggal mengikuti gambar dan panduan-panduan. Oke. Untuk cara menggunakan titik-titik akupunktur ini, gunakan ujung jari. Kita bisa menggunakan ujung jari jempol, atau bisa menggunakan ujung jari, bukan kuku ya, bantalan ujung jari, untuk memberikan rangsangan pada masing-masing titik akupunktur seperti ini. Rangsangan pada masing-masing titik dirangsang dengan cara memutar ke arah kanan sebanyak 100 putaran per menit. Jangan di bawah 100 putaran, jadi paling tidak 100 putaran. Kalau lebih boleh. Lakukan rangsangan berdasarkan urutan gambar yang ada di masing-masing kelompok pola penyakit tadi. Dan ini bisa kita lakukan sendiri atau bisa minta bantuan pasangan kita atau keluarga kita. Ini bisa dilakukan kapanpun. Tidak ada masalah, mau sehari 3 kali, mau sehari 1 kali, atau 2 hari sekali, atau seminggu sekali pun tidak masalah. Tapi titik-titik ini tetap harus kita aktifkan untuk merangsang energi yang ada dari ginjal tadi. Mungkin untuk sementara materi yang saya sampaikan hanya sebatas ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bahasa yang saya gunakan bisa dimengerti untuk semua orang. Apabila ada kekurangan dalam pengantaran, saya minta maaf pada seluruh audiens. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mande, moderator. Silakan, Mande. Ya, baik. Terima kasih, Shin Se-eun. Menarik sekali ini penjelasan paparan dari Shin Se-eun tentang keseimbangan antara yin dan yang itu ya. Kalau di kesehatan modern itu istilahnya homeostatis ya, Shin Se-eun. Itu saja para peserta, pemirsa, dan pendengar di Radio 3M ada yang ingin bertanya,
Untuk di Zoom ini bisa raise hand kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau bisa juga ditulis di chat Zoom, silakan. Dan di radio Ibu Minang juga bisa mengajukan pertanyaan. Silakan. Nih sedikit sementara menunggu pertanyaan-pertanyaan ini Ya, tentang Sinseun. Biasanya kalau kita mendengar Sinse, itu pikiran kita langsung, oh ini Chinese begitu ya. Tetapi Sinse kita ini adalah anak Minang, ya. Putra dari Mandeh Minang asli. Bapaknya yang dari Sumatera Selatan. pesisir apa kan dari Pasemah gitu, pagar alam Pasemah, Sumatera Selatan. Jadi ini saya nggak tahu berapa banyak sekarang Sinse yang orang Melayu, Sinseun, saya Terus kurang tahu. sekarang banyak. Jadi sekarang sudah banyak ya, alhamdulillah. Jadi tepat sekali bagi kita di negara tropis yang banyak sumber tanaman obat ini untuk membudidayakan juga budidaya manusia kita, insya Allah. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya serahkan kembali kepada moderator. Mungkin dari radio ada mengirimkan pertanyaan, chat. Ya, silakan mande-mande kalau ada yang mau ditanyakan atau mau minta klarifikasi atau apa saja yang berkaitan dengan masalah. Ya, tadi kan inti persoalannya di ginjal ya, si Seon. Ya, Ginjal ya. Ya, kemudian berkaitan dengan yin yang itu. Kalau di dunia kedokteran namanya homeostatis. Kalau salah satu tidak seimbang, kalau udah tidak seimbang, nah itu efeknya kemana-mana di tubuh. Jadi istirahat penting ya, si Seon. Jangan sangat berlebihan kerja, jangan banyak berdiri, terlampau banyak berdiri. Itu bagaimana pula itu apanya nanti. Nah, ya. itu akan membuat energi ginjal juga. Stres juga, jangan terlampau banyak stres gitu. Kalau di agama itu kita lillahi ta'ala ya si Seun. Kerjakan sesuatu dengan lillahi ta'ala supaya tidak stres. Kalau stres nanti yin yang-nya tidak seimbang. Kalau yin yang sudah tak seimbang akan mengganggu semuanya, terutama ginjal. Ya, si Seun? Betul-betul. Seperti yang kita ketahui dalam pandangan kedokteran Cina ini, yang menyebabkan ketidakseimbangan tubuh manusia bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Itu pertama adalah faktor dari luar, faktor dari dalam, faktor yang bukan dari dalam, bukan juga dari luar. Misalnya kalau faktor dari luar itu adalah seperti angin. Angin yang masuk ke tubuh. Terus panas, dingin, lembab, kering yang masuk ke tubuh. Dari sekian ini, faktor utamanya adalah angin. Angin yang membawa panas, angin yang membawa dingin ke dalam tubuh. Atau yang sering kita kenal dengan influenza, penyakit influenza, atau dalam kedokteran modern bilang itu adalah bakteri atau virus yang menyerang tubuh. Nah, dalam kedokteran kuno, itu disebut angin. Jadi, kadang kan, wah, zaman modern seperti ini masih bicara tentang angin. Nah, pengertian angin di sini adalah yaitu bakteri atau virus yang masuk ke tubuh kita. Nah, itu sifatnya dari luar. Nah, tipikal penyakit yang disebabkan oleh dari luar ini adalah dia bersifat akut atau baru terjadi. Terus, ini belum ada pertanyaan ya, Manda ya? Ini belum ada pertanyaan ya, jadi kita isi Ya, dulu. belum. Ya. Tapi ada di chat Zoom ada nih, Sin Seon. Saya bacakan. Silakan. Ya, ini dari Mande Ibu Sudriyanti Putri ya, Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Si Seun. Ada yang mengatakan jika sering mengkonsumsi obat-obatan, efeknya ke ginjal. Itu bagaimana menurut Si Seun? Nah, ya. Nah, ini mungkin kalau saya mengomentari ini mungkin tidak fair juga. Yang penting kan yang mengomentari ini adalah teman-teman dari kedokteran modern atau teman-teman dari kimia modern. Nah, cuma sedikit gambaran bagi saya. Gambaran bagi saya itu seperti ini.
kalau sesuatu yang kita gunakan berlebihan, maka itu pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan atau akan merugikan. Contohnya seperti ini, kita bayangkan kimia itu seperti sifat dingin dan panas, misalnya seperti itu. Ginjal membutuhkan panas, ginjal membutuhkan dingin. Begitu ginjal yang membutuhkan panas ini, ginjal didominasi oleh panas, maka kita akan memberikan obat yang bersifat dingin, begitu kan? Untuk menekan supaya si ginjal menjadi seimbang kembali. Ya, tapi sering yang terjadi adalah karena rasa takut yang berlebihan atau rasa perasaan-perasaan yang kekhawatiran segala macam, sehingga seharusnya kita sudah harus stop mengkonsumsi obat, tapi kita masih terus mengkonsumsi. Sehingga dingin itu yang tadi tujuannya untuk mendinginkan ginjal, itu berlangsung kebalikannya. Jadi antara dingin dan panas tadi jadi tidak seimbang kembali. Nah, jadi kalau dalam pandangan saya mungkin kalau penggunaan yang tidak terkontrol, penggunaan yang berlebihan, apapun pasti akan merusak sesuatu. Jadi saya tidak bisa mengkomentari Bu masalah yang itu mungkin ranahnya teman-temannya yang di ini ya. Saya takut salah ucap nanti nggak baik juga. Tapi saya berikan analoginya seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami lah gitu ya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan, tujuan ini kan kita bicara tentang keseimbangan ya. Kalau kita mengkonsumsi obat, apapun obat, kalau dia berlebihan, tanpa aturan, tanpa dosis yang jelas, ya pasti akan menimbulkan petaka buat tubuh kita. Mungkin itu, semoga jawabannya bisa memuaskan. Ya, Ya, begitu ada ya, Mandarina. Ibu Ya, ada Siti. Mandarina. Ya, Mandarina, silakan. Ya, Ada yang mau ditanyakan? terima kasih Mandeneti atau moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ilmunya Sensei. Tadi sama dengan Mandeben, saya pikir Sensei itu orang orang Chinese, ternyata orang awak gitu ya, senang sekali. Mbak, iya. Biasalah orang Minang kalau orang awak itu sama, orang Batak bilang orang Nyoyo lah. Sana rasul sana aja sadu orang tuh sebenarnya bentuk itu. Ya, ini tadi menarik apa nih yang saya sangat terkesan bahwa filosofi Yin Yang itu dan baru tahu juga sedemikian sedemikian hubungannya dan sedemikian pentingnya dalam kesehatan dan sedemikian pentingnya ginjal gitu ya. Nah, tertarik tadi dengan itu cara kita mencoba melakukan sendiri apa nih merangsang energi apa namanya tadi merangsang energi apa istilahnya titik akupuntur. Titik akupuntur itu memasukkan energi atau apa tadi istilahnya bisnis itu? Ya merangsang kembali energi. Merangsang kembali energi menggunakan jari ya, bisa jari telunjuk ataupun ibu jari. Tadi katanya tidak boleh kurang dari 100 kali. Nah, saya tidak tahu kenapa harus 100 kali. Itu satu. Yang kedua, itu arahnya kemana? Arah jarum jam kah? Atau bagaimana, Sensei? Ingin coba juga sendiri begitu. Makasih, Sensei. Baik, Bu. Dalam penggunaan titik akupuntur itu, dia mesti konstan. Makanya paling tidak kita menggunakan 100 kali putaran. Itu bisa kita ukur nanti latihan diukur. Nah, nanti berikutnya menggunakan naluri udah 100. Dan itu harus konstan. Putarannya mengarah ke arah jam, putaran jam. Mengarah putaran jam berarti dia bersifat menguatkan. Jadi, tapi harus konstan, Bu. Harus konstan seperti kita bisa lakukan pemijatan seperti konstan. Atau gunakan jari seperti konstan. Nah, untuk titik-titik mungkin Ibu bisa lihat dari peta yang sudah diberikan di slide itu tadi.
mudah-mudahan bisa sangat membantu ibu-ibu dalam melakukan perawatan sendiri di rumah. Ya. Insya Allah nanti juga akan merasakan khasiat dari pasangan itu. Gitu Ibu. Mudah-mudahan Terima kasih. bermanfaat. Terima kasih, Sensei. Iya. Oke, baik. Masih ada yang mau mengajukan pertanyaan, Mande? Ada Ambo, Mendekati Made. itu. Ya, Mendekati. Mande Tati, silakan. Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, saya sangat tertarik sekali karena saya juga punya keluhan diabetes ya. Mungkin suatu saat kebetulan saya mau ke Indonesia. Saya mau berkonsultasi insya Allah. Ya, pertanyaan saya, apakah di dalam praktek Sensei itu ada juga wanitanya yang menghandle atau Ya, hanya? ya. Insya Allah ada, Bu. Oke, karena walaupun saya sangat menyukai, tapi saya lebih merasa nyaman kalau saya dihandle sama wanita gitu. Jadi makanya itu saya tanyakan. Saya akan sebentar lagi kan saya berkunjung ke Indonesia dan mudah-mudahan saya bisa mencocokkan agenda untuk bisa berkomunikasi dan mencoba terapi ini untuk mungkin bisa mengendalikan kadar gula saya. Begitu pertanyaan saya. Dan saya tertarik sekali karena orang tua saya, papa saya, dia juga praktek shiatsu ya. Jadi dia itu juga waktu dulu banyak sekali ilmunya gitu. Yang sedikit banyaknya diturunkan juga kepada anak-anaknya. Tapi saya hanya sekilas saja gitu. Jadi tertarik sekali karena saya sudah ada latar belakang sedikit begitu. Sekian dari Amu dan terima kasih ini acara yang sangat menarik sekali, apalagi mengingat bahwa nanti akan diadakan kelanjutannya. Jadi saya kira sangat bermanfaat, banyak orang yang akan mendapatkan manfaatnya. Terima kasih Sensei. Ya. Baik, Bu. Insya Allah, Bu. Oke, baik. Mande Tati ya. Jadi Mande Tati akan mengunjungi nanti ya. Mudah-mudahan bisa ya Mande Tati mengunjungi Ciseon di Allah, insya Bekasi. Allah, insya Allah. Ya. Baik, Nanti silakan Mande. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Ada? Kalau nggak ada yang bertanya, saya mungkin hanya ditanyakan dulu sampai berapa orang yang mengikuti di Radio Gebuminang. Tadi sudah 189, mungkin sekarang bertambah. Saya pengen tahu aja. benar Mendekati. Ada pertanyaan juga tuh, Mande, di chat. Ya, ada pertanyaan lagi di chat ini. Ya, mungkin Bung Asbi bisa menyampaikan berapa pemirsa atau pendengar di Radio RGM sebelum kita masuk ke pertanyaan dari Mandesri Setiawati ini. Bung Asbi masih apa? 321 pendengar dari RGM. Ada 321 Tati, mandi semuanya. Cukup banyak ya, cukup menarik. Menarik ini apa topik kita malam ini. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mandesri Setiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, apakah ada perbedaan tubuh antara laki-laki dengan perempuan terkait yin dan yang itu? Silakan Sensei. Baik. Ya, kalau berdasarkan unsur panas tubuh dan unsur panas dan unsur dingin tubuh, pastilah itu akan sama. Cuman kalau kita lihat dari filosofi teori yin yang, laki-laki itu lebih ke yang, perempuan itu akan lebih ke yin. Dalam artian, kalau perempuan itu permasalahan yang akan timbul itu lebih banyak permasalahan yang berhubungan dengan darah. Nah, kalau laki lebih banyak permasalahan itu yang timbul oleh energi. Jadi kalau secara unsur panas dan unsur dingin tubuh itu akan sama, tapi kalau berdasarkan filosofi teori yin dan yang, laki-laki akan masuk dalam kelompok yang, perempuan akan masuk dalam kelompok yin, di mana masing-masing
permasalahan kesehatannya itu akan sangat-sangat ini ya, bukan sangat, akan ada perbedaan. Kalau perempuan permasalahannya tidak akan jauh dari permasalahan sirkulasi darah, menstruasi, dan segala macam. Laki-laki berhubungan dengan sirkulasi energi dan segala macam. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Oke, sekian Mandestri. Masih ada Dari yang Pak Daus. Mande Dari ada mau Pak Daus. bertanya? Pak Daus ngangkat tangan. Ya, silakan. Pak Daus. Baik, terima kasih moderator. Saya Firdaus, tinggal juga di Depok, Sinse. Alhamdulillah. Saya pengen jadi saya ini pinggang, Sinse, pengapuran. Oke, pengapuran. Kira-kira gimana nih treatmentnya atau pengobatannya? Mohon bisa Sinse bisa untuk berikan masukan lah buat saya gitu. Terima kasih Sinse. Tapi sebenarnya dalam penjelasannya mungkin harus apa adanya berdasarkan apa yang saya pahami dan apa yang saya alami dalam praktek sehari-hari gitu. Tadi masalah pengeroposan Pak ya. Nah, masalah pengeroposan ini pengapuran. Pengapuran katanya. Masalah pengapuran ini tidak lepas dari permasalahan ginjal juga. Permasalahan esensi ginjal bisa terpicu oleh sebuah aktivitas atau terpicu, tapi lebih banyak itu dari sebuah aktivitas. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah perawatan, Mbak. Jadi kalau penyembuhan secara total, saya rasa tidak akan kita temui. Tapi kalau yang bisa kita lakukan adalah perawatan supaya kerusakannya jangan semakin memburuk, jangan semakin. Jadi perawatan bisa kita lakukan misalnya dengan beraktivitas yang jangan terlalu memaksakan kondisi tubuh, terutama dalam beraktivitas. Konsumsi seperti itu, atau sayur-sayuran yang sifatnya hanya energi ginjal tadi. Tapi untuk kalau semacam pengapuran tadi, kita tidak bisa menyembuhkan, tapi merawat, menahan laju kerusakan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Oke, ya. Pak Daus ada lagi. Oke, Pak Firdaus, demikian penjelasan dari Sinse. Ya, cukup, terima kasih Masih, Bu Moderator. iya, baik, kita lanjutkan. Masih ada pertanyaan lagi? Ini ada di chat Zoom, Pak. Neti, maaf itu unmute. Iya, ya, maaf ya. Ada pertanyaan di chat Zoom, katanya apakah materinya boleh di-share, Bundo, Pak Sinseon? Silakan, Bu. Silakan, Bu. Ini tadi sudah saya jawab. Itu Wiwin ya, dari Bu Wiwin. Bu Rini ada juga ini. Oke. Jadi siapa yang minta yang mau ada yang mau sertifikat mungkin atau bahan supaya kami bisa menghubungin, tolong dikirim email ke mandehminangmancanegara@gmail.com. Di sini tadi ada dituliskan, tolong, atau personal boleh juga, tapi begitu deh, ke Mandeh Minang Mancanegara. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Mandeben mau bertanya? Mungkin pertanyaan penutup ya, sebelum kita tutup acara kita. Ini pertanyaannya itu agak bagaimana ya?
Saya tuh khawatir karena misalnya saya itu tidak bisa rutin begitu ya, berterapi akupunktur misalnya. Itu bagaimana efeknya, Sinseun? Ya, sebenarnya Kalau tidak disiplin ya Bang Deben. Ya, enggak terus. Sekarang saya ada di sana, saya bisa, saya tidak ada di tempat saya sini nggak ada misalnya, terus saya udah berhenti. Nah, bagaimana harusnya dan akibatnya? kalau hanya sekedar untuk perawatan, menjaga kesehatan organ-organ tubuh kita tertentu, kita bisa melakukan dengan cara sendiri. Dengan cara sendiri ya, tentunya ada panduan yang harus dijalani, harus ada panduan, tidak bisa juga tanpa ada panduan. Nah, untuk masalah ginjal tadi, saya sudah buat panduan sederhana, titik akupuntur, posisinya segala macam, dan teknis perawatannya. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan oleh semua orang dan kapanpun dalam situasi apapun itu bisa dilakukan. Tidak harus misalnya sehari 2 kali, sehari enggak harus. Tapi paling tidak dalam seminggu itu ada rangsangan yang kita berikan untuk memperlancar sirkulasi energi dan darah pada tubuh kita, terutama ginjal. Mungkin seperti itu, Mande. Terima kasih, Sinseun. Terima kasih banyak. Jadi nanti siapa yang mau bahannya ya akan kita share. Tolong ya. Atau kalau ada yang kenal di antara kita, nanti saya bisa berikan nomor WA-nya begitu. Supaya ini kirim aja email dulu supaya bisa kita kirimkan bahannya ataupun sertifikat yang untuk mengikuti event ini, insya Allah. Mungkin ada pertanyaan di sehubungan itu, para hadirin semua, ibu-ibu, bapak-bapak. Izin bicara Mandeben. Yes. Silakan, Sebagai tambahan mungkin ini nanti kita kan ada rekamannya di YouTube. Jadi Pak Ibu juga bisa menonton lagi kalau nanti sudah rekamannya selesai kan Mandeben. Right. Tapi untuk mendapatkan rekaman ini biasanya ya kita postingnya di grup Facebook Mandeh Minang Mancanegara. Kemudian Nurbani Mekoski juga ya saya postingkan di Facebook personal saya. Dan coba lagi kontak ya yang ibu-ibu bapak-bapak yang tidak di grup Mandeh Minang Mancanegara ya tadi ke emailnya itu atau ke salah satu teman di sini yang anggota Mandeh Minang Mancanegara. Misalnya ya Ibu Rina ya, teman-teman Bu Rina dan segalanya, Ibu Neti, Ibu Tati dan segalanya. Barangkali begitu, Manderina. Bagaimana? Bisa ditambahkan sedikit di Radio Gubu Minang itu langsung apa namanya kalau setelah selesai bisa langsung dilihat di YouTube itu rekamannya. Kalau misalnya mau melihat dari bisa langsung. Oke, jadi di YouTube Gubu Minang ya, Radio Gubu Minang. Ya, bisa langsung dilihat. Oke, Mande-Mande ada pertanyaan sehubungan itu, alamat YouTube-nya itu ada pada radio gitu. Radio Gubu Minang, RGM. Alhamdulillah. Alright. Baik, Mande-Mande, Bapak Ibu semuanya dan Sinseun, terima kasih atas pelajaran yang sangat berharga ini malam ini, banyak sekali manfaatnya, terutama bagi untuk menyeimbangkan ya, untuk menjaga kesehatan bagi kita apalagi yang udah manula dengan aktivitas yang juga masih banyak. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan dari Shinseun ini kita akan lebih waspada, jangan memaksakan diri, jangan sharing stres dan jangan banyak istirahat harusnya intinya. Dan keseimbangan tubuh itu, keseimbangan yin dan yang itu. Dan di dalam kedokteran modern namanya homeostatis. Baiklah, kita masuk di acara penutup. Mungkin ya. Alamat Sinseun di mana ya? Alamat Sinseun di mana? Alamat Sinseun kalau bisa dituliskan di sini ya. Di chat Zoom bisa.
Coba Atau saya disebutkan cek. bacakan saja? Cuma saya prakteknya di hari Selasa dan Rabu, Pak, di Depok itu, karena selebihnya saya ngajar. Jadi saya praktek Selasa hari Rabu ya. Selasa Rabu, Selasa insya Allah. Rabu. Dari jam 10 sampai Di jam 4. jalan apa Sensei? Jalan Batang Hari Raya, Pak. Jalan Batang Hari Raya. Nomor Oh, iya. 21. Nomor 21. Jalan Matahari Raya nomor 21. 211. Oke, terima kasih Sensei. Sama-sama, Pak. 211. Ya, kita ketemu dulu, Pak ya. Oke. Satu lokasi kayaknya kita di Depok. Ya, saya Oke, baik. Gimana? Pak Daus, Nanti masih ada yang mau disampaikan? udah Bu, cukup. Ya, baik. Ya, jadi kita mau masuk acara penutupan. Sebelum ditutup, nanti kami akan sampaikan bahwa acara ini insya Allah akan berlangsung sekali dalam 2 bulan ya, sekali 2 bulan, dan dengan topik yang berbeda-beda nanti terkait dengan kesehatan, keseimbangan antara yin dengan yang itu. Baiklah, sebelum kita tutup, mungkin ada bacaan doa ya, Mandeh Ben? ya, Ya. dari kami, saya sebagai wakil dari TIGO-M, Bandar Minang Mancanegara, saya sangat mengapresiasi, terima kasih banyak Sensei Uun. Rasanya banyak sekali manfaatnya. Insya Allah kita akan mengadakan sekali dalam 2 bulan, atau kalau ada permintaan yang lebih dekat, mungkin kita usahakan sekali dalam sebulan, begitu insya Allah. Tergantung kepada peminat kita semua, lillahi ta'ala. Jadi silahkan nanti kirim email ke Mandeh Minang Mancanegara pada gmail.com. Terima kasih banyak semua pemirsa semua juga. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita tutup saja majelis kita ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Semoga akan kita ketemu lagi pada acara berikutnya. Assalamualaikum.